Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja ya kan? Tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk memandu acara talk show bersama calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Oke, sebelum ke inti acara, saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan kampanye para paslon telah dimulai terhitung sejak tanggal 15 November 2021 hingga esok hari Kamis tanggal 18 November 2021. Untuk kegiatan pencoblosan tersendiri akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 20 November 2021 dimulai sejak pukul 07.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara daring. Oke, mungkin kita langsung ke inti acara saja. Sekarang mari kita sambut pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Oke, masuk. Silakan duduk. Ya. Oke. Baik, gimana kabarnya untuk paslon 1? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Udah makan? Udah dong. Udah. Paslon nomor 2 gimana? Alhamdulillah. Makan? Udah. Minum? Pastinya. Oh, sudah. Oke. Siap. Kalau misalnya belum makan boleh. Ya. Oke. Kita di sini ngobrol aja ya, santai aja gitu. Karena pada kegiatan kali ini para panitia dari OSIS bertujuan untuk memperkenalkan kalian lebih dalam itu, agar para nanti pemilih memantapkan diri siapa yang harus dipilih dan siapa yang akan menjadi pemimpin dan memberikan estafet kepemimpinan gitu. Oke. Baik. Mungkin boleh perkenalan diri dulu dari paslon pertama. Boleh? Halo warga 1, perkenalkan saya Ali Ahmad Yasin dari kelas 11 MIPA 2 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Singaparna periode 2021-2022 dari nomor urut 1. Halo warga 1, perkenalkan nama saya Lianza Arzar dari kelas 11 MIPA 8 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Singaparna periode 2021-2022 dari nomor urut 1. Oke. Selanjutnya. Oke, halo warga 1 semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasbi Rais Adila dari kelas 11 MIPA 3 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Singaparna periode 2021-2022. Halo warga 1, perkenalkan nama saya Aisyah Hasanah dari kelas 11 MIPA 4 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Singaparna periode 2021-2022 nomor urut 2. Oke. Siap? Kita bincang santai aja ya. Siap. Kalau biasa orang tua manggilnya itu sersan. Serius tapi santai ya kan? Oke, siap. Hasan? Siap. Nah, di bincang-bincang kali ini saya khususnya dan nanti pemilih ingin tahu gimana sih kalian itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dideskripsikan diri kalian itu. Boleh? Mungkin dari pasangan nomor 2 dulu. Dari Hasbi boleh? Oke, siap. Terima kasih Kak. Mungkin tadi sudah perkenalkan, saya itu Hasbi Rais Adila dari kelas 11 MIPA 3. Saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Singaparna yang akan nantinya menjadi, kalau insya Allah dipercaya menjadi ketua OSIS yang di periode 2021-2022. Nah, mungkin untuk mendeskripsikan pribadi saya, alhamdulillah saya memiliki banyak pengalaman serta dalam organisasi, baik itu dalam internal sekolah maupun eksternal sekolah. Selanjutnya saya juga memiliki relasi yang sangat, alhamdulillah, sangat banyak dengan teman-teman di SMA Negeri 1 Singaparna. Terus selanjutnya teman-teman di OSIS yang lainnya di luar SMA Negeri 1 Singaparna itu sendiri. Terus selanjutnya mengenai kepribadian saya Bismillah
untuk selalu berusaha sekuat tenaga. Saya tidak akan berjanji, tapi saya akan berusaha. Bila mana saya menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyuguhkan bagaimana program-program terbaik sebagai ketua OSIS di periode 2021 ataupun 2022. Oke, boleh mungkin selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi perkenalan sudah ya tentang diri saya, yaitu kalau di organisasi sama seperti rekan saya Hasbi. Namun jika melihat ke dalam forum diskusi di organisasi, saya memiliki kepribadian yang alhamdulillah bisa menuangkan ide-ide saya melalui forum diskusi dan lain sebagainya, dan tidak mendominasi antara ide saya dan eksekusi saya begitu. Mungkin kalau misalkan saya dipercaya untuk menjadi wakil ketua OSIS periode selanjutnya, saya berusaha untuk memajukan kembali estafet kepemimpinan organisasi OSIS menjadi organisasi yang lebih unggul lagi, yang lebih berkualitas lagi daripada sebelumnya. Begitu? Sekarang deskripsikan dari pasangan nomor 1. Dari Ali boleh? Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri, saya orang yang cukup enjoy dalam melaksanakan sesuatu, kemudian sangat santai, seperti moto hidup saya, alon-alon asal kelakon. Kemudian saya orang yang mempunyai banyak pengalaman di bidang organisasi maupun dalam diskusi-diskusi, kegiatan-kegiatan berkelompok. Saya juga memiliki ide-ide yang cukup tidak bisa dipikirkan banyak orang, seperti mind blowing, out of the box ya. Oke, lanjut. Kalau saya pribadi, kalau diri saya pribadi, saya adalah orang yang berkomitmen tinggi terhadap suatu pekerjaan, penuh semangat, ceria, dan juga saya dapat bekerja sama dengan teman setim gitu. Walaupun memang walaupun orang-orang yang ada di dalamnya itu memang tidak dekat, tapi saya bisa berbaur gitu. Dan saya juga memiliki kompetensi di bidang organisasi dan juga mempunyai relasi di entah itu antar sekolah dan di inter sekolah seperti itu. Nah, itu mungkin pendeskripsian kalian. Sekarang kita lebih dalam lagi. Saya ingin tahu dong, kan kalian udah nyebar pamflet ya, poster-poster gitu. Nah, mungkin boleh dijelaskan visi, misi sama program. Boleh dari paslon nomor 1 dulu. Visi kami itu ingin mewujudkan pola pikir yang religius, aktif, cerdas, berpola pikir kritis, modern, dan komprehensif bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaparna. Serta kami juga ingin menjadikan organisasi siswa intersekolah SMA Negeri 1 Singaparna sebagai organisasi yang mampu menciptakan ide-ide yang baru. Tentunya untuk mewujudkan visi tersebut ada juga misi nih yang kami punya. Misi kami ini ada 5. Yang pertama itu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Singaparna itu sebagai tempat menyalurkan ide, kreativitas, dan bakat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaparna. 2. Optimalisasi peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara berbagai kegiatan. 3. Menerapkan transformasi digitalisasi guna meningkatkan operasional dan efisiensi OSIS SMA Negeri 1 Singaparna. 4. Menjalin kerjasama antar organisasi sekolah dalam suatu program yang memicu kreativitas dan kerjasama siswa. Dan yang terakhir itu kami akan melaksanakan program-program baru yang sebelumnya belum terlaksana dan tentunya berbasis kreativitas bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaparna. Mungkin untuk program unggulan dijelaskan Ali. Yang pertama, kami punya program X Project. X Project ini memuat 2 event. Yang pertama X-Stage. X-Stage ini berisi tentang rangkaian-rangkaian kegiatan di mana banyak sekali kreativitas siswa yang akan ditunjukkan di depan banyak orang. Kemudian hal penting yang
kami tonjolkan dalam event ini adalah pengelompokan pesertanya sendiri, yaitu kelompok siswa jurusan IPA dengan jurusan IPA, kemudian jurusan IPS dengan IPS, lalu pada puncaknya kami akan melakukan kolaborasi dengan siswa-siswi peserta exchange dari jurusan IPA dan jurusan IPS. Nah, yang kedua ini ada event Manespa History Never Dies. Jadi dalam program ini kita tuh lebih menonjolkan tentang sejarah berdirinya NKRI gitu. Jadi di dalamnya tuh terdapat 3 lomba, yaitu lomba LCC, lomba cipta puisi, dan juga lomba bernyanyi lagu wajib nasional. Kenapa sih kami tuh ingin melaksanakan program Manespa History Never Dies ini? Karena kami tuh merasa tentang sejarah NKRI itu mulai dilupakan oleh generasi muda gitu lah. Jadi kami pengen banget mengingatkan kembali gitu kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaparna, khususnya kalau nih sejarah kita tuh itu loh, kaya loh. Kalau tanpa sejarah ini kita gak mungkin ada gitu. Iya, benar. Jadi seperti itu mungkin program dari kami. Udah cukup. Boleh mungkin ke paslon nomor 2. Terima kasih. Mungkin untuk visinya yang pertama adalah meningkatkan marwah SMA Negeri 1 Singaparna dengan mewujudkan OSIS sebagai wadah inspirasi dan aspirasi siswa guna mewujudkan siswa yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Nah, mungkin untuk mewujudkan visinya tersebut diperlukan untuk misi-misi ataupun langkah-langkah sebagai tombak ujung tujuan itu tercapai sendiri. Ya, misi dari paslon 2 yaitu yang pertama, kita menerapkan landasan keimanan dan ketakwaan dalam setiap kegiatan, baik itu program ataupun diskusi dan lainnya. Yang kedua, kita meningkatkan integritas dan loyalitas seluruh pengurus OSIS. Yang selanjutnya, kita memaksimalkan hubungan antara pengurus OSIS dengan stakeholder lainnya. Terus yang selanjutnya, kita meningkatkan eksistensi tata kelola SMA 1 Singaparna menuju sekolah adiwiyata, yang kebetulan sekolah kita kan mau ada program adiwiyata ya. Terus yang selanjutnya, kita meningkatkan menerapkan program sikap 3K 1R, kedisiplinan, kerapihan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Yang terakhir ada mengoptimalkan program yang berbasis digital serta mengoptimalisasikan kemampuan pengurus OSIS dalam mengurus program digital dengan kompilasi program. Oke. Mungkin adapun untuk program unggulan dari paslon 2 yang pertama adalah Festival Kewirausahaan, di mana program ini merupakan serangkaian kegiatan yang nanti dikolaborasikan dengan perlombaan bakat dan minat siswa, tetapi kami juga memiliki eksistensi ataupun memiliki rencana untuk bagaimana si bakat minat dan siswa ini dilampiaskan ataupun sebagai sasarannya yaitu dari SMP ataupun MTS. Jadi Festival Kewirausahaan ini yaitu sebagai wadah aspirasi siswa, bagaimana keinginan siswa itu tergapai oleh kita sebagai OSIS, sebagai pengurus OSIS gitu. Jadi nantinya bakat dan minat siswa dalam bidang kewirausahaan nanti kami akan menyelenggarakan kegiatan ini. Selanjutnya di dalamnya juga kami akan melanjutkan eksistensi Putra Putri Manespa itu sendiri. Jadi di sini Putra Putri Manespa ini kan harus berkepanjangan, tetapi kami akan menyuguhkan sebuah kolaborasi. Dalam Putra Putri Manespa ini terdapat beberapa program dan lain sebagainya, mulai dari kegiatan festival seni, dari teater, terus bazar, terus dari tari, serta dan lain sebagainya yang akan bekerja sama dengan stakeholder organisasi ekstrakurikuler dan pengembangan diri yang ada di sekolah. Jadi nanti ketika siswa itu mempunyai keinginan bagaimana sih program ini dibuat, jadi nanti
kita akan membuat sebuah wadah program yang nama satu kegiatan yang di sananya segala eksistensi, bakat, minat dari organisasi dan pengembangan diri akan satukan dalam satu kegiatan tersebut. Oh ya, tadi kan ada itu ya program lomba-lomba buat adik-adik kita ya SMP MTS. Nah itu juga salah satu tujuan kami dalam apa ya meningkatkan SDM untuk sekolah kita selanjutnya gitu kan. Di tahun-tahun selanjutnya kita kan perlu nih siswa-siswa yang berkualitas tinggi gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih siapa-siapa saja yang bisa apa ya berpotensi masuk sekolah kita gitu. Itu salah satu tujuannya. Nah, sangat bagus kalian memaparkan visi misi juga program. Justru ini nanti ya gimana nih eksekusinya. Oke. Berkaitan dengan visi dan misi gitu ya. Ada satu pertanyaan dan kalian juga mencantumkan hal yang sama gitu, topik yang sama tentang digitalisasi gitu kan. Kita boleh berkaca sekarang dalam sejarah lah. Industri 4.0 ya, tepatnya kita di industri 4.0 di mana kita itu udah jadi anak zilenial kan, anak zilenial yang harus melek dengan teknologi gitu. Ada apa gimana ya? Idenya lebih ke pertanyaannya, gimana sih kalian untuk meningkatkan digitalisasi di sekolah gitu? Mungkin boleh dari paslon nomor 2 gimana? Oke, siap, terima kasih. Untuk digitalisasi program, mungkin kebetulan kami nantinya kan di bidang teknologi informasi dan komunikasi akan mengeksekusi bagian dari digitalisasi program itu lebih ke mengenalkan dari media sosial yang sudah kita punya sebagai OSIS, yaitu dari YouTube ataupun Instagram ataupun dan lain sebagainya. Nah, mungkin kami juga nanti akan bekerja sama dengan pihak tim pengembangan mutu sekolah melalui website sekolah. Nanti kita organisasi OSIS khususnya di SMA Negeri 1 Singaparna itu harus mempunyai eksistensi yang paling tinggi ataupun eksistensi yang paling atas dalam website sekolah. Kita mempunyai peran penting juga dalam pemrograman setiap program-program, baik itu dari OSIS sendiri ataupun dari program sekolah. Kita diwajibkan ataupun diharuskan untuk menyuguhkan kepada luar bagaimana muka SMA Negeri 1 Singaparna ini. Terus selanjutnya kami juga akan merombak ataupun merubah dari segala program itu, pasti kita akan suguhkan dalam media sosial tersebut supaya nanti di luar itu melihat bahwa program-program OSIS SMA Negeri 1 Singaparna itu begini. Nah, semoga dari feedback tersebut kita menjadi ada timbal baliknya kepada kita. Semoga dari usaha kita ada bagaimana sih luar itu menanggapi SMA Negeri 1 Singaparna ini. Terus selanjutnya kami juga rencananya itu akan melakukan studi banding ke SMA favorit yang ada di nasional seperti SMA Bandung ataupun dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan mengkolaborasikan ataupun bekerja sama bagaimana sih program yang akan dilaksanakan di SMA yang lainnya kita kolaborasikan ataupun kita pikirkan supaya jadi setara gitu antara SMA favorit di nasional itu kita akan meraih prestasi dalam digitalisasi program menuju program yang super ataupun program yang tingkat emas gitu aja. Siap. Oke, boleh ke paslon nomor 1. Untuk saya sendiri digitalisasi dalam sekolah kita sedikit kurang seperti pengambilan kamera. Jadi saya mengharapkan dan menginginkan sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya merubah susunan dari pembuatan video tersebut, misal dari sudut kamera dengan bantuan-bantuan dari organisasi Justisia sendiri. Karena zaman sekarang orang-orang banyak melihat kualitas video. Jadi digitalisasi yang kita lakukan ini membuat semua acara-acara kita yang sedang dilaksanakan divideokan, kemudian digunakan maksudnya di-upload yang nantinya di-upload di platform lainnya. Namun dengan
bentuk-bentuk yang indah seperti kamera, karena dengan cara itu orang-orang yang menontonnya akan melihat, wah ini SMA Negeri 1 Singaparna, orang-orangnya berkualitas dalam bidang digitalisasi. Mungkin ada lagi Bu? Nah, terkait digitalisasi sebenarnya OSIS SMA Negeri 1 Singaparna ini sudah melakukan ya, karena semenjak pandemi jadi semua program kita digitalisasikan. Nah, dari kami ini ingin lebih meningkatkan lagi gitu mengenai digitalisasi gitu dengan menggunakan platform TikTok misalnya yang beberapa belakangan ini sedang hype-hype-nya gitu. Nah, seperti yang sudah Ali katakan, jadi mungkin terkait digitalisasi ini memang perlu adanya pengambilan gambar juga yang tidak asal-asalan seperti itu kan, agar lebih menonjolkan lagi, wah SMA Negeri 1 Singaparna bagus banget nih dalam menunjukkannya, jangan sampai asal-asalan gitu. Nah, itu mungkin digitalisasi. Masih berkaitan dengan digitalisasi, saya ingin bertanya kepada kalian tuh pandangan kalian tentang daring ini, karena saya pribadi pernah kayak bisa masuk dulu gitu ya masalah tugas. Terkadang kan kita kan menggunakan Google Classroom ya, Google Classroom, terus biasanya ulangan pakai Google Form terpisah kan ya, terpisah. Nah, ketika saya waktu itu ulangan udah di submit gitu ya di Google Form, tapi gak di submit di GCR-nya, nah gitu. Nah, saya ingin bertanya tuh peranan kalian nah dalam hal itu seperti apa, karena banyak siswa sama guru tuh bentrok masalah itu gitu. Nah, karena mungkin kalian tuh bisa jadi mediasinya lah gitu ya antara siswa dan pihak guru atau pihak sekolahnya, karena terkadang komunikasinya kayak gitu tuh terkadang suka fatal gitu kan gitu. Nah, menurut kalian gimana? Mungkin dari paslon nomor 1 dulu gitu. Menurut saya selain mungkin kesalahan dari aplikasinya, seperti banyak siswa yang merasa ketinggalan info karena mungkin notifikasinya tidak muncul, sepertinya kita sebagai OSIS SMA Negeri 1 Singaparna harus melakukan seperti sosialisasi tentang mengedukasi tentang penggunaan Google Classroom, karena mungkin dari beberapa guru dan siswa sedikit masih gaptek, lalu juga masih banyak. Oh iya, juga kan dari awal kita menggunakan Classroom kita belajar sendiri. Iya. Jadi kita akan berusaha untuk melakukan edukasi kepada siswa-siswa bagaimana cara menggunakannya yang benar. Mungkin dari menurut gua, Mungkin menurut kami itu kan sekarang tuh lagi marak ya TikTok dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan platform TikTok tuh di OSIS. Kita bisa mensosialisasikannya lewat TikTok tuh bagaimana cara kita terus mengetahui notifikasi gitu. Terus cara reminder kita terhadap tugas kita ataupun ulangan kita buat suatu video yang isinya begitu gitu di platform TikTok atau Instagram. Dan juga gini ya, karena kita juga kan sebagai siswa kan ini dari arahan guru. Mungkin kalau kitanya misalkan kita mempunyai pengetahuan nih tentang bagaimana cara menggunakan Classroom itu sendiri, tetapi kan gurunya itu sangat ini ya. Mungkin kami juga sebagai OSIS, sebagai pengurus OSIS itu kan sebagai perantara. Bagaimana keinginan siswa, bagaimana hambatan siswa dalam belajar itu kita juga harus mampu mensosialisasikan ataupun bekerja sama dengan pihak guru itu bagaimana keinginan siswa itu tersebut. Mungkin kalau berhubungan mengenai tentang pembelajaran, kita akan berkonsultasi dengan pihak Wakasek Kurikulum ataupun ketua TPMS itu sendiri. Jadi biasanya kalau yang saya tahu itu kan guru-guru itu suka ada webinar ataupun sebuah workshop yang mengenai tentang bagaimana sih prosedur atau SOP dalam pembelajaran daring ini, nanti yang akan dipandu kan biasanya oleh guru yang bagian dari TPMS itu sendiri. Jadi kita sebagai OSIS itu harus bisa menyampaikan, kan kita juga OSIS nih. OSIS itu sendiri kan tidak semuanya
mahir gitu dalam Google Classroom, kita juga harus belajar. Setelah nanti kita konsultasikan kepada pihak guru, kita juga kan ada nanti dari pihak guru itu akan konsultasi juga kepada kita bagaimana sih cara penggunaan Google Classroom. Nah nanti dari guru ke pihak OSIS, dari OSIS muncullah ya ke siswa gitu. Nah mungkin itu tentang berkaitan dengan digitalisasinya. Karena pada dasarnya kita sebagai anak zilenial memang harus bisalah mahir dalam penggunaan teknologi. Nah selain dari kita mahir menggunakan teknologi ini, OSIS adalah sebuah wadah kan, wadah untuk menyalurkan minat dan bakat juga mengedukasi. Kita juga harus lebih tahu tentang wawasan internasional kita nih. Saya ingin bertanya sedikit spill, semuanya tadi juga di spill ya tentang sebuah lingkungan itu. Saya ingin bertanya tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini adalah menjadi masalah yang cukup serius di kancah internasional. Begitu juga dengan Pak Presiden yang terus menggemborkan kita harus mengurangi emisi karbon hingga 2030 sekian persen gitu. Karena perubahan iklim ini memang sangat mengancam bumi, sampai-sampai kayak Elon Musk sama Jeff Bezos juga ingin pindah ke Mars gitu kan. Karena sudah tidak kuat dengan perubahan iklim, tapi Bill Gates tetap ingin bertahan, kita harus melakukan perubahan iklim itu karena kesepakatan kita di Paris waktu itu ya. Nah, pandangan kalian tuh gimana dulu tentang perubahan iklim? Karena perubahan iklim ini juga masalah serius gitu untuk kita ke depannya gitu. Gimana? Mungkin dari pasangan nomor 2. Mengenai tentang perubahan iklim, sederhana saja, kalau menurut saya berhubungan dengan adiwiyata ya. Jadi mengenai tentang pola kehidupan siswa ataupun bagaimana tata cara siswa, sederhana aja, bagaimana cara mengelola lingkungan, itu iklim pasti. Mengenai tentang bagaimana sih limbah-limbah itu sendiri, karena kan kalau iklim itu pertama adalah faktornya adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor buatan. Itu mengenai tentang manusia, bagaimana tata cara tingkah laku kita dalam mengelola lingkungan itu. Mungkin kalau menurut saya pola sederhana adalah kita dari hal yang kecil saja. Mungkin dari penggunaan kendaraan bermotor harus diminimalisir. Terus selanjutnya adalah sampah, sampah plastik. Nah nanti kita itu kan rencananya kan kita itu sudah ada pembentukan duta adiwiyata sekolah yang nantinya akan bereksistensi dalam mengubah bagaimana lingkungan sekolah itu menjadi yang pertama itu adiwiyata sekolah yang mengenai tentang tingkat provinsi Jawa Barat ya nanti di SMA 1 Singaparna ini. Terus selanjutnya kita juga dituntut untuk selalu berperilaku bagaimana mengefektifkan ataupun menefisiensi dari limbah tersebut. Kan ada 3R, kan gerakan 3R. Mungkin itu saja, sederhana saja. Kita sebagai OSIS itu harus bisa mensosialisasikan bagaimana tata cara atau perilaku siswa menunjukkan bahwa warga SMA 1 Singaparna ini menjunjung tinggi untuk menerapkan pola adiwiyata tersebut. Itu mungkin. Oke, mungkin dari pihak paslon nomor 1 gimana? Mungkin kan tadi di program ada di X-Project kan kolaborasi nih antara IPA dan IPS. Nah, ketika di IPA kan kita berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, mungkin apa sih yang mungkin kalian tonjolkan di program itu untuk mengatasi perubahan iklim? Kan itu berkaitan dengan IPA biologi kan hayati gitu. Nah, mungkin gimana? Untuk saya sendiri dalam perencanaan program tersebut saya mengusahakan mengurangi banyak limbah dan melakukan seperti tadi recycle, pengdaur ulangan dalam seperti susunan tambung. Kami akan semaksimal mungkin melakukan daur ulang pada program-program kami. Itu Ada ulang? Mungkin sama sih kan. Mungkin kalau boleh tanya di X-Project nanti kan di IPA nih ya. Iya. Ada itu nggak kayak mungkin kalau waktu saya di SMP kan ada LKTI nih ya. LKTI mungkin akan ada kegiatan seperti itu atau tidak nih dalam X-Project ini? sepertinya tidak, tapi melihat banyak sekali di luar sana kegiatan-kegiatan seperti menanam pohon, ada kemungkinan kami akan melakukan hal yang sama. Jadi melakukan reboisasi di area sekolah itu cukup penting sebenarnya, apalagi sekolah kita
banyak sekali siswa-siswanya yang membawa kendaraan bermotor. Jadi reboisasi salah satu upaya kita dalam project ini. Nah, oke, mungkin itu sedikit permasalahan di kancah internasional. Kita masuk ke lokal, masuk ke nasional. Saya sekarang ada satu forum ya, saya mengikuti forum di mana itu ada slogannya itu adalah lebih peka, lebih peduli dan jadi solusi. Nah, saya ingin melihat kepekaan kalian ya, kepekaan terhadap suatu masalah di lokal. Sekarang menurut kalian yang masalah nomor satu nih, masalah nomor satu di sekolah tuh apa? Mungkin dari pasangan nomor urut pertama, masalah apa? Ya, baik, terima kasih Kak izin menjawab. Kalau menurut saya sendiri sih permasalahan yang sebenarnya belum terselesaikan ya dari tahun ke tahun itu tentang bullying sih. Menurut saya tentang bullying sih. Karena bagaimanapun gitu, pasti bullying itu tetap ada di sekolah. Mungkin itu sangat sering terjadi ya, menjadi budaya mungkin. Nah, kami juga rencananya gitu ingin menghapuskan bullying gitu Pak. Di sekolah itu menghapuskan bullying gitu. Entah itu bullying secara langsung ataupun tidak langsung, mungkin orang banyak melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada temannya ataupun ya mengata-ngatai temannya, mungkin itu tidak baik. Jadi kami bakal berupaya untuk mencoba memusnahkannya. SMA Negeri 1 Singaparna. Oke, mungkin dari pasangan nomor 2. Menurut saya permasalahan yang sekarang sedang di seluruh siswa tuh pasti ada lah ya, mengenai penggunaan aplikasi-aplikasi online yang digunakan untuk sistem pembelajaran ya. Mulai dari permasalahan yang kemarin, kan ada tuh subsidi kuota untuk para siswa pelajar gitu untuk untuk digunakan sebagai pembelajaran daring. Tapi pada kenyataannya si kuota tersebut itu tidak sepenuhnya mereka gunakan untuk pembelajaran mereka gitu. Nah, entah itu mereka bosan terhadap pembelajaran daring ataupun mereka merasa keenakan terhadap kuota yang secara gratis pemerintah disubsidikan gitu. Mungkin itu menurut saya. Kalau menurut saya emang kan perilaku ini Kak. Jadi perilaku bagaimana siswa itu menunjukkan karakternya pribadi masing-masing. Berarti kan alhamdulillah kan kita itu di sekolahnya ada program sekolah ramah anak. Di sekolah ramah anak yang di sana bertujuan untuk mengekspresikan diri dari siswa itu bagaimana sih pola perilaku yang seharusnya sebagai pelajar. Sederhana, kita akan sebagai OSIS itu misalkan di Sekbi 2 nih, bidang karakter ataupun bidang akhlak mulia. Mungkin di sana. Jadi yang pertama kali kita benahi itu adalah masalah kedisiplinan ataupun perilaku siswa itu sendiri. Memang kalau pengaruh eksternal itu tidak begitu besar mempengaruhi karakter masing-masing, tetapi kita juga sebagai OSIS itu harus mempunyai sebagai suri tauladan ataupun karakter of the best lah, gitu kan. Minimal kita harus berusaha untuk sebagai cerminan bagi siswa-siswa yang lainnya, dengan nanti tujuannya tercapailah sekolah ramah anak. Nah, itu lokal tapi umum. Kita lebih ulik lebih dalam. Kita lebih ke internal di OSISnya tersendiri. Tadi kalian peka nih ya, peka terhadap masalah. Mungkin di OSIS juga ada permasalahan juga yang mungkin terkena bullying. Sekarang saya ingin melihat solusi kalian, tapi secara internal dengan masalah yang berbeda. Saya ingin bertanya tentang solusi kalian. Apa sih yang harus kita tingkatkan di OSIS tersendiri gitu? Karena kan kita juga harus bisa melihat dari dalam dulu kan, dari hal kecil dulu, di internal dulu, baru nanti ke eksternalnya kan, lebih ke eksekusinya. Nah, apa yang akan kalian berikan nih solusinya untuk peningkatan katakanlah SDM dari OSIS itu? Mungkin dari paslon nomor 2. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin yang saya akan benahi terlebih dahulu adalah kualitas OSIS itu sendiri. Bagaimana kita yang 25 orang ini yang akan mengkoordinir, kalau perbandingan itu kan
1:50 terhadap banyaknya 1.250 siswa lah di SMA 1 Singaparna ini. Mungkin kita itu harus membenahi dulu karakter OSIS itu sendiri. Kita harus peka, kita harus tahu bahwa kita sebagai pemangku kebijakan dalam mengkoordinir beberapa siswa itu harus tahu, harus sadar. Pertama, sadar pada diri sendiri. Kita sebagai OSIS, memang karakter seseorang itu kan tadi juga dikatakan tidak begitu besar gitu terpengaruh oleh eksternal itu sendiri, tapi internal itu masing-masing. Tapi kita harus sadar, minimalnya kita itu pertama adalah yang akan dikedepankan untuk kita benahi adalah kedisiplinan itu sendiri yang tadi saya katakan. Jadi kedisiplinan masalah waktu ini sepele, tetapi akan berpengaruh besar terhadap organisasi kita. Bagaimana cara pandang siswa ataupun organisasi-organisasi lainnya kepada kita, itu kan tergantung kitanya. Apa yang kita suguhkan, itu yang akan kita dapatkan. Kita sebagai OSIS itu harus mempunyai kesadaran. Selanjutnya adalah kita juga kan kita juga itu mempunyai jabatan. Berarti kan harus mempunyai benteng pembatas. Benteng pembatas bagaimana karakter itu harus dikendalikan. Terus selanjutnya mungkin kalau kita dipercaya sebagai ketua dan wakil, itu harus sebagai minimalnya kita itu harus mengajak bagaimana cara menjadi anggota OSIS. Selain mahir dalam program, kita juga yang dikedepankan adalah karakter. Mungkin itu saja. Boleh ke pasangan nomor pertama. Untuk kami sendiri, seperti yang tadi disampaikan, yang utamanya kita harus membenahi dulu OSIS itu sendiri. Tapi saya percaya pada rekan-rekan saya, mereka memiliki kualitas yang hebat dalam mengolah pola pikir, entah itu karakternya masing-masing. Kemudian kami ingin melakukan kerjasama sebenarnya dengan guru BK terutama untuk memaksimalkan kinerja kami dalam tadi peningkatan kualitas siswa. Ada tambahan? Ya sama sih seperti yang Ali katakan. Ya kami berupaya untuk memperbaiki anggota OSIS terlebih dahulu gitu. Karena kan itu muka sekolah intinya seperti itu. Jadi harus memperbaiki dulu karakternya bagaimana, karena kan mencerminkan menjadi cerminan untuk siswa lainnya gitu. Jadi walaupun memang kasarnya kita harus jaga image sih gitu. Harus jaga image, tetap jaga image gitu. Tapi walaupun memang jaga image, tapi kita tidak kaku gitu. Kita tidak sombong dengan jabatan kita, tapi kita juga tetap menampung aspirasi siswa, legowo dan merangkul siswa gitu. Dengan seperti itu. Nah, itu lebih ke internal mungkin ya. Ya mungkin saya ingin mendengar lah, karena kita sudah di penghujung acara, saya ingin mendengar kata-kata terakhir nih. Istilahnya nanti kepada pemilih, kayak apa yang kalian jual nih, kayak ibaratnya kenapa kami harus memilih kalian gitu, kenapa kalian pantas untuk dipilih dan meneruskan kepemimpinan sebelumnya dari Alfi sama Teh Najma gitu. Mungkin dari pasangan nomor 2. Ya, sesuai moto kami yaitu with us Manespa there's to be different. Jadi jika kami dipercaya sebagai pasangan calon OSIS, selanjutnya kita akan memulai sesuatu yang baru terhadap periode selanjutnya, dan kita juga datang untuk memulai sebuah perbedaan dari sebelumnya menuju periode selanjutnya. Terus kita juga bekerja sama untuk sebuah kesuksesan yang kita inginkan di masa yang akan datang gitu. Dan kita mengoptimalkan segala sesuatunya itu dengan bekerja sama gitu, saling merangkul, intinya saling berkomunikasi dalam sebuah progres untuk sebuah kesuksesan kita gitu. Nah, untuk mungkin kalau
kami dipercaya sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Singaparna periode selanjutnya, kami akan menyuguhkan beberapa program-program kerja kami, mulai dari digitalisasi program, terus perubahan eksistensi bakat dan minat siswa yang benar-benar nantinya juga bagaimana keinginan siswa itu mudah ataupun terselenggara oleh kami ya, mulai dari bakat dan minat siswa. Kami insya Allah bekerja sesuai dengan aturan yang akan bekerja sama dengan stakeholder ataupun organisasi, sebagai dari ada majelis permusyawaratan kelas, terus selanjutnya ada ekstrakurikuler dan organisasinya untuk meningkatkan eksistensi OSIS itu sendiri. Kami insya Allah akan bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya, yang nantinya akan tercapai sebuah visi, yaitu meningkatkan marwah SMA Negeri 1 Singaparna. Kita sebagai OSIS sebagai penampung inspirasi dan aspirasi. Dan kami, untuk kata-kata terakhirnya, kami tidak akan berjanji, tapi kami akan memberikan sebuah bukti. Oke. Boleh ke pasangan nomor pertama. Untuk kami sendiri, simpel saja, kami akan terbuka bagi seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Singaparna untuk mengutarakan semua pendapat. Kami tidak akan tutup telinga dengan apa yang kalian bicarakan, dan kami akan senantiasa berlapang dada dalam menerima semua itu, entah itu mulai dari kritikan ataupun komentar-komentar lainnya, tapi dalam batas yang wajar. Dan juga kami juga berupaya untuk meningkatkan SDM yang siswa-siswi punya gitu. Karena kami itu kan sesuai dengan visi kami ingin meningkatkan pola pikir siswa dan siswi yang religius, aktif, berpikir kritis, modern, komprehensif dan sebagainya gitu. Kami itu ingin meningkatkan itu dengan program-program yang tentunya kami buat gitu, dan kami rancang gitu, seperti itu. So, new game, new mind, new team, force Manespa, we can bring together. Mungkin karena kita udah di ujung acara, jangan lupa nanti kalian tanggal 20 November pukul 7 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti untuk mencoblos gitu. Karena pilihan kita ada di kita, dan mereka ini adalah yang nanti menggantikan kepemimpinan dari ketua sebelumnya. Jadi mari memilih untuk Semenespa lebih. Dicukupkan sekian. Saya Muhammad Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.